Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'ala Ramadana syahran mubarakah wa farada alaina syiyama li ajli taqwa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadan al-mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita telah bertemu kembali di bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah di acara Nasar DWP Kemenag Kabupaten Lumajang dengan tema keutamaan mengerjakan salat tarawih di bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh keistimewaan. Pada bulan Ramadan terdapat beberapa amalan tambahan yang dapat kita kerjakan, yakni salah satunya adalah salat tarawih. Salat tarawih merupakan salah satu ibadah sunnah yang paling banyak dilakukan saat bulan Ramadan. Meskipun sunnah, ternyata salat tarawih memiliki ganjaran yang besar dan banyak keutamaan bagi yang menjalankannya. Salat tarawih juga dapat dilakukan untuk meraih keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis berikut ini diriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam hari salat di masjid. Lalu banyak orang salat mengikuti beliau. Beliau salat dan pengikut bertambah ramai. Pada hari ketiga dan hari keempat, orang-orang banyak berkumpul menunggu beliau. Tetapi Nabi tidak keluar dan tidak datang ke masjid lagi. Ketika pagi-pagi Nabi bersabda, "Sesungguhnya aku lihat apa yang kalian perbuat tadi malam, tapi aku tidak datang ke masjid karena aku takut kalau salat ini diwajibkan pada kalian." Siti Aisyah berkata, hal itu terjadi pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salat tarawih biasanya dilaksanakan setelah salat Isya. Tetapi sebenarnya salat tarawih ini dapat dilakukan kapan saja sebelum memasuki waktu sahur. Jumlah rakaat salat tarawih juga dapat disesuaikan. Tidak harus 23 rakaat atau 11 rakaat. Hal yang terpenting adalah melakukan sholat dengan khusyuk sehingga pahala yang kita dapatkan bisa berlipat ganda. Keutamaan sholat tarawih. Meski ibadah sholat tarawih itu termasuk sunnah dan tetapi memiliki banyak keutamaan yang dapat mendatangkan keberkahan. Berikut merupakan beberapa keutamaan dari sholat tarawih. Yang pertama yaitu diampuni dosa yang terdahulu. Keutamaan pertama dari melakukan salat tarawih adalah diampuninya dosa-dosa yang terdahulu. Seperti dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ibadah yang dilakukan saat bulan Ramadan dapat jadi ajang pengampunan dosa-dosa. Hal ini juga dikarenakan satu bulan Ramadan semua pintu pengampunan dibuka. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufrallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa melakukan ibadah puasa Ramadan karena iman dan mencari pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Keutamaan yang kedua adalah melapangkan rezeki. Salat tarawih di bulan Ramadan dapat melapangkan rezeki bagi para pelaksananya. Salat tarawih biasanya dilakukan secara berjamaah di masjid atau di musola. Saat salat berjamaah akan bertemu dengan sesama umat Islam dan terjalinnya silaturahmi. Silaturahmi yang terjaga dengan baik akan melapangkan rezeki. Seseorang yang menyambung silaturahmi bukanlah seorang yang membalas kebaikan seseorang dengan kebaikan semisal. Akan tetapi seseorang yang menyambung silaturahmi adalah orang yang berusaha untuk kembali menyambung silaturahmi setelah sebelumnya diputuskan oleh pihak lain. Hadis riwayat Bukhari. Keutamaan yang ketiga adalah pahala berlipat ganda
saat berjamaah. Saat menjalankan ibadah puasa dan salat tarawih akan mendapatkan atau mendatangkan pahala yang berlipat ganda. Salat tarawih juga dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah di masjid maupun mushola. Dan pahala yang didapatkan meningkat hingga 27 derajat. Barang siapa qiyamul lail bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam 1 malam penuh. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Keutamaan yang keempat adalah memakmurkan masjid. Salat tarawih sering dilakukan secara berjamaah di masjid. Hal ini menjadi salah satu keutamaan salat tarawih. Masjid merupakan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika selalu didatangi akan mendatangkan kemakmuran dan ketenangan di hati. Selain itu, dengan melakukan salat tarawih di bulan Ramadan akan menjadikan alasan untuk mengunjungi masjid. Keutamaan yang kelima adalah berpahala salat malam penuh. Salat tarawih akan mendatangkan pahala yang berlipat ganda dan akan mendatangkan pahala bagi salat semalamnya. Seperti salah satu hadis bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa salat tarawih bersama imam sampai selesai, maka ditulis untuknya salat 1 malam suntuk. Keutamaan yang keenam yakni ajang silaturahmi. Jika melaksanakan salat tarawih di masjid dengan berjamaah, tidak menutup kemungkinan untuk bertemu dengan saudara sesama muslim ataupun tetangga. Pertemuan tersebut dapat menjadi ajang silaturahmi bagi kedua belah pihak. Silaturahmi tertentu dapat mendatangkan banyak kebermanfaatan, yakni salah satunya bisa melapangkan rezeki. Yang ketujuh yaitu meraih keberkahan di bulan Ramadan. Mendapatkan berkahnya di bulan suci ini tentu menjadi salah satu keutamaan dari sholat tarawih. Sholat tarawih berjamaah akan mendapat atau menambah suasana bahagia di bulan Ramadan. Keberkahan sholat tarawih ini juga dapat membuat tubuh sehat dan meningkatkan stamina untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Yang kedelapan yaitu menutupi kekurangan ibadah. Salat tarawih memiliki keutamaan lainnya yang dapat menyempurnakan ibadah yang sudah dilakukan. Salat tarawih akan menolong seseorang kelak dari kecacatan ibadah wajibnya yang tidak sengaja ia lalaikan. Seperti diriwayatkan dalam hadis At-Tirmidzi dan Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal seseorang hamba yang pertama kali dihisab adalah salatnya. Jika salatnya bagus, maka dia beruntung dan selamat. Namun, jika salatnya buruk, maka dia sengsara dan merugi. Jika ada kekurangan dari salat fardunya, mempunyai pahala sunnah untuk melengkapi kekurangan salat fardu. Kemudian seluruh amalnya seperti itu. Yang kesembilan, sarana menambah ilmu. Di sela-sela ibadah tarawih di masjid biasanya diselingi dengan ceramah atau tausiah dari ustaz. Ceramah singkat selama beberapa menit dapat menambah pengetahuan kita dalam beberapa hal tertentu. Karena singkat, ilmu yang diberikan juga akan lebih mudah terserap. Yang ke-10 yaitu meningkatkan kesehatan tubuh. Salat akan meningkatkan kesehatan tubuh yang dimiliki oleh seseorang. Hal ini dikarenakan salat memiliki serangkaian gerakan yang dilakukan sama halnya dengan melakukan olahraga. Jika dilakukan secara rutin, dapat meningkatkan kekuatan dan kesehatan tubuh. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kesehatan mental.
Keutamaan salat tarawih yang lainnya adalah dapat meningkatkan kesehatan mental. Dengan melakukan ibadah ini, pikiran akan berfokus kepada keberkahan. Pikiran akan menjadi lebih tenang dan kekhawatiran akan hilang dengan sendirinya. Itulah 11 keutamaan dari salat tarawih. Melaksanakan salat tarawih dapat mendatangkan berbagai keberkahan dan manfaat bagi jiwa dan raga. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga mendatangkan manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.